sudah menyempatkan waktunya bersama tim Omera. Pada kesempatan kali ini tim Omera ingin mengajak Bu Tiwuk untuk berbagi sedikit pengalamannya selama proses pembuatan buku Senandika Cinta, gitu Bu. Nah Bu Tiwuk kan ini kemarin kan habis ini ya Bu menerbitkan buku solo dengan judul Senandika Cinta. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, mungkin nanti Ibu bisa menjawab dan sedikit share pengalaman lah ke teman-teman biar teman-teman yang lain itu juga semangat untuk berkarya seperti itu Bu. Nah yang pertama nih Bu, untuk buku Senandika Cinta sendiri itu Ibu terinspirasi dari mana atau ada hal yang mendorong Ibu sehingga Ibu itu mau untuk menerbitkan buku di Omera dan membuat naskah dengan judul Senandika Cinta itu? Monggo Bu. Oke, kalau itu kan bicara proses ya Mbak Vita, itu jadi sebetulnya awalnya itu dari tantangannya Mbak Mun. Ya, jadi Mbak Mun tuh berjasa besar dalam penerbitan buku saya yang kedua ini. Jadi awalnya Mbak Mun menantang kami yang sudah ada di mana itu di komunitasnya Mbak Mun ya, di komunitas Nubar nulis bareng yang juga disponsori oleh Omera itu Mbak. Nah setelah kami beberapa kali nubar, kemudian Mbak Mun bilang, ayo kalau apa tidak ingin punya buku solo gitu, tidak hanya nulis bareng-bareng. Nah saya kok tertantang gitu. Saya dari awal itu pingin punya buku solo. Setelah buku saya yang pertama itu kan kumpulan puisi, saya ingin punya buku yang lain gitu. Nah selama ini belum terwujud. Nah akhirnya ketika Mbak Mun menantang untuk membuat buku solo, itu saya ya kenapa nggak nyoba gitu. Nah itu akhirnya saya ngikut tantangannya Mbak Mun. Pada waktu itu tantangannya itu 1 bulan itu harus selesai minimal 15 judul cerita. Nah akhirnya nyoba istilahnya itu istilah alainya itu berdarah-darah gitu ya, dari 15 dari penulis amatiran yang hanya menulis biasanya nobar itu langsung ditantang dalam 1 bulan itu harus 15 judul cerita. Nah itu kan gimana ya, yang menantang banget itu. Nah walaupun akhirnya itu out of schedule, di luar schedule lainnya nggak sesuai schedule karena memang beberapa hal di luar schedule. Mbak Mun memberikan tenggat waktu itu oke, saya kasih tambahan waktu seperti itu. Nah alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan itu Mbak Vita, itu akhirnya buku Senandika Cinta itu jadi seperti itu. Nah kalau isinya sih itu memang genrenya saya ambil genre remaja karena pertimbangannya pertama itu saya kan banyak bergaul dengan anak-anak remaja ya, murid-murid saya gitu. Jadi dari situ saya bisa mengulik beberapa cerita mereka yang kemudian saya jadikan inspirasi untuk menulis cerpen yang ada di buku Senandika Cinta. Walaupun beberapa di situ itu adalah terinspirasi oleh pengalaman pribadi saya. Seperti itu Mbak. Jadi itu jalan ceritanya saya bisa menulis buku Senandika Cinta. Nah, Bu, mungkin Ibu bisa sedikit membagikan kepada teman-teman mungkin ada kendala apa selama proses menulis dan bagaimana Bu Tiwuk menangani kendala tersebut. Monggo Bu. Yang jelas seperti kendalanya seperti yang dialami oleh penulis-penulis amatiran seperti saya itu adalah blank ide, blank gitu loh Mbak, sudah blank gitu loh ya, blank ide, mau nulis apa lagi ini. Nah itu kendala terbesar saya selama penulisan buku kumpulan cerpen saya di Senandika Cinta itu. Kalau di nulis bareng itu kan sudah ditentukan ya temanya apa, kita nulis sudah 1 judul sudah gitu. Tapi kalau di kemarin di Senandika Cinta itu dituntut untuk 1 bulan harus selesai 15 judul. Itu menantang sekali memang gitu ya, menantang sekali. Terus kemudian
sering juga akhirnya blank ide, zong, tiba-tiba aduh mau nulis apa, kayaknya nulis ini sudah, mau nulis seperti ini kok nanti rasanya terlalu lebay ya, terlalu biasa ceritanya seperti itu. Nah itu yang terjadi Mbak. Kalau sudah seperti itu, saya biasanya nggak nulis apa-apa, sudah saya biarkan, sudah saya nggak nulis apa-apa. Terus kemudian yang saya lakukan itu diem, itu pertama diem, terus kemudian buka-buka buku novel-novel yang saya punyai gitu, jadi saya baca-baca lagi seperti itu. Saya kebetulan punya banyak buku novel-novel Mbak, novel apa namanya yang saya beli di toko gitu, saya buka, saya baca-baca. Alhamdulillah biasanya setelah itu saya dapatkan ide, oh gimana ya kalau misalnya saya menuliskan cerita yang begini gitu Mbak. Ya saya apa namanya, saya memecahkan masalah saya tentang blend ide itu. Di samping biasanya sih ada permasalahan lain itu adalah karena waktu Mbak, karena saya kan ngajar juga ya. Nah itu juga apa namanya itu ya, juga ada waktu tersendiri, menyita waktu tersendiri. Nah jadi ya biasanya kalau membuat itu setelah Isya gitu, setelah Isya jam 8 ke atas saya coba nulis. Kadang memang selesai saat itu, kadang juga kalau sudah ngantuk saya tinggal udah, saya matikan laptop, saya tidur, besoknya baru saya teruskan lagi. Seperti itu sih Mbak. Yang terbesar itu memang ketika zong ide. Kalau sudah zong ide itu kita nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Oh gitu Bu, jadi memang kuncinya itu ketika teman-teman penulis terutama Bu Tiwuk itu sudah mentok nih, nggak ada ide, berarti tipsnya salah satu yaitu membaca buku, seperti itu ya Bu. Nah kemudian saya mau tanya lagi nih Bu, misal itu kan dalam ada suatu waktu ketika Bu Tiwuk sudah mentok, tidak ada ide, kemudian berhenti beberapa saat. Nah saat di masa-masa berhenti menulis itu kan mungkin Ibu mulai mencari amunisi seperti membaca buku dan lain sebagainya. Nah itu gimana sih Bu agar itu kan feel-nya akhirnya perasaannya kan seperti terputus ketika menulis cerita terus berhenti beberapa saat, terus kemudian ketika Bu Tiwuk sudah mendapatkan ide, itu gimana sih biar feel-nya dalam menulis cerpen yang belum selesai itu bisa nyambung lagi gitu loh Bu. Kan tentunya kan itu kayak wah ini udah lama nggak nulis, terus ketika mau nulis lagi tuh gimana Bu biar ceritanya itu juga feel-nya itu terus mengalir gitu Bu. Monggo. Kalau saya itu biasanya gini Mbak, setelah nulis cerita gitu, nah mau nulis cerita lagi itu yang zong ide. Jadi mau nulis cerita apa lagi nih, itu yang zong ide, maksudnya cerita baru gitu. Kebanyakan yang saya temukan, tapi ketika itu biasanya gini Mbak, biasanya saya nulis cerita belum selesai, capek banget, ngantuk gitu kan, saya nggak bisa meneruskan itu karena sudah nanti kacau gitu. Saya biarkan, saya tutup, saya tidur, besoknya saya tulis lagi. Kalau itu sih biasanya saya sudah ada mindset di otak gitu ya. Jadi ini ceritanya begini, jadi saya tinggal meneruskan aja. Nah udah, kalau sudah seperti itu saya tinggal meneruskan menulis saja, ngetik aja. Nanti setelah itu baru ada proofreadingnya kan Mbak, saya baca ulang, itu baru kemudian nanti kalau misalnya kurang halus sedikit itu atau kurang nyambung gitu, misalnya bagian ini kurang nyambung, itu nanti saya akan perbaiki biasanya gitu Mbak. Oh gitu, oke, baik Bu, terima kasih. Yeah. Terus kemudian ini Bu, saya mau tanya, berarti ini termasuk buku kumpulan cerpen Bu Tiwuk yang pertama ya Bu? Nah itu kan memang awalnya dari tantangannya Mbak Mumun. Nah terus gimana sih Bu biar mungkin kasih tips ke teman-teman biar pede dan maksudnya nggak mikir-mikir aduh aku takut tulisanku nggak bagus, aku takut nanti yang baca kayak gimana gitu. Mungkin Ibu bisa berbagi tips biar ya percaya diri aja lah untuk menerbitkan sebuah buku kayak gitu. Intinya ketika saya ingin membuat sebuah buku, intinya saya ingin meninggalkan jejak gitu Mbak, ingin meninggalkan jejak di dalam kehidupan saya. Itu adalah karya saya seperti itu. Karena menurut saya
buat saya, seberapapun pinternya seseorang, jika dia tidak meninggalkan jejak seperti itu, maka dia selesai gitu loh. Ketika dia misalnya ketika dia udah meninggal, apa yang ada di otaknya, kepintaran apa yang dia ada di otaknya itu juga ikut mati. Tapi ketika kita lontarkan, kita tuliskan apa yang ada dalam pikiran kita, kebisaan kita, misalnya, saya bukan bilang saya pandai enggak, tapi kebisaan kita itu apa, kita lontarkan dalam sebuah buku. Nantinya seandainya kita sudah tidak ada lagi, itu sudah masih ada jejak kita di situ, gitu Mbak. Jadi saya kira buat teman-teman yang merasa kurang pede, kurang yakin, itu whatever lah, kita tulis saja sudah di dalam buku kita, itu kita tulis saja, itu kayak kita, kalau tidak kita yang menghargai, siapa lagi, seperti itu. Kita tulis saja, kita pede aja, dan setelah selesai, misalnya setelah selesai kita buat, nah dari situ nanti kita akan banyak, nah kalau sudah kita buat, kita sudah selesai membuat buku, dibaca oleh orang, kan akhirnya dari orang itu ada kritikan, ada tambahan. Nah seperti itulah, kita jangan alergi kalau sudah seperti itu. Jangan kemudian karena itu karya kita, kemudian kita bilang, wah itu karya saya, jangan dikritik atau apa seperti itu. Nah justru dari situlah, kalau kita nggak punya karya Mbak, orang mau mengkritik kita dari mana? Nah seperti itu. Pengalaman juga kemarin itu dari buku Senandika Cinta Saya, kan saya kirim ke 2 orang teman saya Mbak. Nah teman saya itu ngasih banyak sekali masukan yang seandainya saya tidak menghasilkan karya, saya juga tidak tahu kelemahan saya ketika saya menulis itu terletak di mana. Nah dari situ saya tahu, oh jadi saya kurangnya di sini. Jadi suatu saat nanti saya adalah untuk agar kita lebih maju. Saya kira seperti itu. Oke Ibu. Kemudian sebenarnya ini ya Bu, saya sudah membaca semua buku Ibu yang Senandika Cinta itu. Nah, apakah itu semuanya fiksi Bu, atau mungkin ada diambil dari pengalaman hidup Ibu sendiri? Fiksi sih Mbak, fiksi, tapi juga ada beberapa, maksudnya itu pengalaman saya jadi inspirasi gitu Mbak. Kalau ceritanya sih fiksi, mungkin ada satu cerita di situ yang asli, maksudnya cerita yang memang ada, tapi masih saya bumbui sih dengan hayalan-hayalan saya. Itu ada satu cerita yang namanya namaku Marito di situ. Nah di situ memang pernah ada zaman saya kecil itu orang gila yang namanya Marito, dan saya hanya mengenang itu aja, karena dulu itu si Marito itu sering kali kalau dia jalan gitu, dia itu tangannya itu sambil menggenggam gitu, sambil seperti menelpon gitu Mbak. Padahal zaman saya kecil dulu, namanya telepon itu kan telepon apa itu, telepon rumahan itu, telepon rumahan, jarang juga masih ada telepon umum, jarang banget waktu itu. Nah dia sudah keliling ke sana kemari itu seperti nelpon gitu ya kayak. Nah ternyata sekarang ada HP yang kalau kita ngomong itu mirip seperti Marito, dan jadi saya kemudian itu inspirasi, akhirnya saya buat cerita yang namaku Marito, seperti itu Mbak. Oke Ibu, kemudian pertanyaan terakhir Ibu, ini kan saya tapi memang saya paling tertarik dengan naskahnya Ibu yang judulnya itu Seputih Cinta Rahwana. Nah, memang sepengetahuan saya dan orang umum juga pasti kan taunya, wah Rahwana kan ibaratnya digambarkan dengan tokoh yang menculik cinta segala macam. Nah gitu Bu, mungkin Ibu ada alasan tertentu kenapa akhirnya seperti disamakan dengan Rahwana, dan itu memang penyampaian Ibu tuh begitu manis gitu loh Bu. Jadi saya sendiri seperti tersadarkan bahwa oh iya ya, jadi selama ini tuh saya memandang Rahwana sesuatu yang nggak baik, padahal ada sisi lain yang harusnya kita petik sebagai pembelajaran hidup. Enggak Bu? Begini sih, yang pertama itu yang pernah saya pelajari adalah judul suatu cerita itu yang akan menentukan orang tertarik membaca cerita seperti itu. Jadi kalau sudah judulnya udah biasa-biasa aja, saya kira
jadi dari situ saya oh ini judulnya kayaknya menarik ya. Nah, kemudian disambung dengan cerita di situ. Nah, di situ kan si cewek itu kan menganggap lelaki yang dijodohkan oleh kakaknya itu kan mirip seperti Rahwana gitu ya, yang merebut cinta dia pada kekasihnya itu tadi, dan dia nggak bisa apa-apa seperti itu Mbak. Jadi intinya seperti itu. Tapi ketika endingnya si cowok yang disebut sebagai Rahwana itu merelakan, itu di situ ada nilai apanya ya? Maksudnya bahwa sisi putihnya, saya kira bahwa Rahwana itu tidak sejahat yang dia pikirkan, yang cewek itu pikirkan. Dan dalam kenyataannya kan memang kalau saya baca ini saya mengambil dari sisi lain ya Mbak, bahwa sebetulnya si Rahwana itu sosok laki-laki yang gentle justru. Kenapa saya bilang gentle? Karena selama dia merebut Sinta, dibawa ke Alengkapura, dia sama sekali tidak menyentuh Sinta. Padahal selama entah itu beberapa tahun ya ceritanya, dia sama sekali tidak menyentuh, padahal dengan kemampuannya, dengan kesaktiannya, dia bisa melakukan apapun itu. Bahkan mungkin menghipnotis Sinta agar Sinta mau menjadi permaisurinya, saya kira bisa. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia pikir cintanya itu cintanya pada Sinta itu kalau saya lihat, bukan saya lihat, saya baca itu adalah titisan Dewi Setiawati. Nah, Dewi Setiawati itu kalau tidak salah itu adalah istri pertamanya Rahwana. Jadi ketika istrinya meninggal dan menitis ke Dewi Setiawati, nah si Rahwana itu mencari siapa titisan dari istrinya itu, karena cinta dia kepada Dewi Setiawati itu tidak lekang. Nah, itu yang saya pernah baca dari cerita Ramayana dari sisi yang berbeda, Mbak. Ya, seperti itu sih. Nah, justru saya melihatnya kalau yang Ramanya itu yang gak gentle. Kalau namanya cinta, menurut saya itu dia akan menerima apapun keadaan pasangannya, bagaimanapun keadaan pasangannya. Gak akan kemudian meragukan kesucian si Sinta karena sudah lama di situ. Nah, sampai harus meminta Sinta untuk bersumpah setia dengan menceburkan ke dalam kobaran api. Kalau itu terjadi sekarang nggak bocor, Pak. Iya, betul. Baik, Bu. Itu dari sisi saya sih, karena saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Sebelum saya akhiri pembicaraan pada pagi hari ini, mungkin Ibu bisa sedikit memberikan motivasi atau pesan kepada teman-teman penulis, termasuk yang mungkin baru menjejaki dunia kepenulisan. Monggo Bu, mungkin ada tips, saran atau motivasi, silakan Ibu. Sebelumnya saya terima kasih pada Mbak Mumun yang sudah menyemangati saya. Tanpa semangat dari Mbak Mumun, saya kira saya nggak bisa membuat itu. Kemudian juga pada Omera yang sudah memfasilitasi semuanya. Terima kasih. Sudah dapat e-booknya juga. Terima kasih, sampulnya juga cakep gitu. Terus pada teman-teman saya, ini ada kepala saya di depan ini, Mbak. Terima kasih karena beliaunya yang banyak menyemangati anak buahnya. Nah, yang jelas untuk teman-teman yang masih baru mau menulis, intinya jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar itu pertama dari kita belajar dari membaca. Yang jelas membaca, Mbak. Jangan pernah bila kita ingin jadi penulis itu jangan pernah lepas dari membaca. Sudah membaca, kemudian jangan pernah lelah untuk belajar dari kritikan. Apapun itu, kritikan itu adalah guru kita yang paling baik untuk agar kita lebih baik gitu. Kemudian teman-teman juga jangan merasa nggak pede, jangan takut ceritanya nggak dibaca. Itu ya bukti keberadaan kita. Jadi sudah ayo semangat untuk menulis, semangat untuk berkarya. Saya kira setelah selesai membuat satu buku, whatever itu ceritanya, whatever itu kritikan yang ada di kita, insya Allah kita akan
dan bulan. Seperti itu Mbak Vita. Oke, terima kasih Bu untuk pesan-pesannya buat teman-teman Omera Pustaka. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Nggih. Tetap semangat berkarya Bu. Kami tunggu karya selanjutnya di Omera Pustaka. Terima kasih Mbak. Oke, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pembicaraan saya dengan Bu Tiwu kemarin sebenarnya masih banyak. Tetapi karena terkendala beberapa hal, teknis dan lain sebagainya, maka ada beberapa percakapan saya dengan Bu Tiwu yang tidak muncul di video. Tetapi di sini saya ingin sedikit memberi kesimpulan. Pada intinya berasal dari manapun itu gagasan atau motivasi yang membuat teman-teman ingin menulis, ya terus saja dijalani. Seperti Bu Dewi kemarin kan ketika saya tanyakan, Ibu berawal dari mana sih kok mau menulis buku solo? Beliau menjawab katanya dari tantangannya Mbak Mumun. Nah, apapun itu, entah dari tantangan atau mungkin kegelisahan diri sendiri atau mungkin lingkungan sekitar, tetap maju, optimis, jangan minder, tulis aja dulu. Entah itu bagus atau enggak, tipe atau tulisannya sesuai KBBI atau enggak, itu jangan dipikir dulu, tulis aja. Yang paling terpenting, obat rampuh dalam menangani ide yang mampet yaitu membaca buku. Membaca, karena penulis yang baik tentu adalah pembaca yang baik. Seperti itu teman-teman. So kita bertemu lagi di Omera People selanjutnya. Semoga percakapan saya dengan Bu Tiwu kemarin memberi manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Omera Pustaka, klik tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru teman-teman bisa tahu, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok Omera Pustaka. Bye bye.